Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya kalian semua? Ya, alhamdulillah ya. Semoga anak-anakku semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kali ini Bu Alfi akan menyampaikan ya, ini materi untuk kelas 2 itu bab 11. Kalau di buku paket PAI-nya ya, ini di halaman 96 ya. Anak-anak bisa sambil buka buku paketnya di halaman 96. Oke, ini bab 11 ini tentang memahami kisah keteladanan Nabi Soleh alaihi salam. Nabi Soleh ya, kita anak-anakku semua, sebelum kita ke ceritanya Nabi Soleh atau kisahnya Nabi Soleh, kita juga harus tahu dulu ini, Nabi Soleh ini nama lengkapnya adalah Soleh bin Ubaid bin Jabir bin Samud bin Amir bin Irom bin Sam bin Nuh ya. Jadi ayah Nabi Soleh itu namanya adalah Ubaid ya. Ayah Nabi Soleh namanya Ubaid. Nabi Soleh ini adalah keturunan Nabi Nuh ya. Nabi Soleh adalah keturunan Nabi Nuh. Nabi Soleh memiliki kaum yaitu yang bernama kaum Samud. Nah, Samud ini adalah nama suku yang tinggal di dataran bernama Al-Hijr. Al-Hijr ini terletak di antara Hijaz dengan Syam. Ya. Kaum Samud ini adalah kaum yang makmur dan hidup dalam kemewahan. Mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka menyembah berhala. Maka Allah mengutus Nabi Soleh ya untuk berdakwah di daerah tersebut ya kepada kaum Samud. Nah, orang-orang yang tidak suka terhadap dakwahnya Nabi Soleh, mereka berusaha menghentikan ya dengan segala cara ini. Ya, dengan segala cara kaum Samud itu mau menghentikan dakwahnya Nabi Soleh. Kaum Samud meminta Nabi Soleh untuk membuktikan kenabiannya karena kaum Samud tidak percaya kalau Nabi Soleh itu adalah seorang nabi ya. Makanya kaum Samud meminta Nabi Soleh ini untuk membuktikan bahwa Nabi Soleh itu benar-benar seorang nabi. Ya, dengan cara apa? Yaitu dengan cara memperlihatkan mukjizat kepada kaum Samud. Nabi Soleh pun memohon kepada Allah untuk diberikan mukjizat. Kemudian apa? Kemudian Allah mengabulkan permohonan Nabi Soleh, yaitu dengan berupa seekor unta. Seekor unta ini muncul dari sebuah batu karang ya. Jadi Allah ya mengabulkan permintaan Nabi Soleh, yaitu berupa apa? Berupa munculnya seekor unta dari batu karang ya. Batu karang ini berada di sebuah bukit. Nah, setelah kaum Samud melihat mukjizat tersebut, akan tetapi kaum Samud tidak percaya, masih tetap ya tidak percaya kalau Nabi Soleh itu adalah seorang nabi. Kemudian Nabi Soleh berpesan ya kepada kaum Samud ini agar tidak mengganggu dan tidak membunuh unta tersebut ya. Namun kaum Samud tidak senang dengan keberadaan unta tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya unta Nabi Nuh itu dibunuh ya. Akhirnya unta Nabi Nuh dibunuh oleh kaum Samud. Padahal Nabi Soleh melarang untuk membunuh unta tersebut. Ya, tapi yang dilakukan oleh kaum Samud adalah mereka membunuh unta tersebut. Kemudian akhirnya
setelah unta tersebut dibunuh oleh kaum Samud menantang untuk diturunkannya azab. Ya, jadi setelah kaum Samud itu membunuh untanya Nabi Nuh, kemudian kaum Samud menantang diberikan azab. Nah, kemudian Nabi Soleh itu memberitahu kaumnya bahwa azab akan datang, ya. Nah, azab akan datang dengan tanda-tanda. Yang pertama, hari pertama ketika bangun tidur, wajah mereka akan menjadi kuning. Itu tanda-tanda pada hari pertama. Kemudian hari kedua, tanda-tandanya adalah berubah menjadi merah. Ya, wajahnya akan berubah menjadi merah. Setelah hari pertama tadi wajahnya berubah menjadi kuning, hari kedua wajahnya menjadi merah. Kemudian tanda yang ketiga, di hari yang ketiga itu adalah wajahnya berubah menjadi hitam. Ya, setelah menjadi hitam, kemudian pada hari yang keempat akan turun azab yang sangat pedih. Ya, jadi ada 4 tanda. Yang pertama tadi ketika bangun tidur, wajah mereka akan berubah menjadi kuning, ya, berwarna kuning. Kemudian yang hari kedua berubah menjadi merah, hari ketiga berubah menjadi hitam, dan pada hari yang keempatnya ini, ya, pada hari yang keempatnya akan diturunkannya azab yang sangat pedih. Ya. Kaum Samud merencanakan untuk membunuh Nabi Soleh. Ya. Mendengar hal tersebut, lalu kaum Samud berencana untuk membunuh Nabi Soleh alaihi salam. Namun sehari sebelum, ya, Nabi Soleh direncanakan untuk dibunuh, ya, Allah menyelamatkan Nabi Soleh dan dan umatnya. Ya, yaitu apa? Allah menyelamatkan Nabi Soleh dan pengikutnya untuk meninggalkan Samud dan pergi ke kota Ramlah. Kota Ramlah itu berada di Palestina. Ya. Kemudian azab Allah kepada kaum Samud yaitu berupa apa? Ya. Setelah hari keempat tadi maka turunlah azab, ya, dari Allah, yaitu berupa halilintar, ya, berupa halilintar yang sangat mengerikan, disertai dengan petir dan gempa bumi yang sangat dahsyat, ya. Jadi itu merupakan azab dari Allah, ya, setelah kaum Samud, ya, melakukan tadi ceritanya, ya, setelah menentang untuk diturunkannya azab, kemudian juga menentang Nabi Soleh, akhirnya Allah menurunkan halilintar yang sangat dahsyat dan juga petir disertai dengan gempa bumi yang sangat dahsyat, ya. Nah, dari cerita itulah bukti bahwa janji Allah adalah benar, ya. Janji Allah itu benar. Kejadian yang menimpa kaum Samud ini adalah contoh bagi kita, ya, bahwa siapa saja yang ingkar kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab kepada mereka, ya. Orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya insya Allah akan selamat di dunia dan di akhirat. Amin, ya. Kemudian sebaliknya, orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya akan binasa dan hancur. Semoga kita bisa meneladani dari kisahnya Nabi Soleh alaihissalam ini. Ya, itu saja yang dapat Bu Alfi sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi anak-anakku semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.